Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Balikpapan, Kota Beriman. Jejak Islam kali ini akan mengulik tentang sejarah dan perkembangan salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Minyak ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti saya dalam Jejak Islam. Kota Balikpapan merupakan gerbang utama menuju ibu kota negara Indonesia yang baru. Dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, keduanya merupakan yang tersibuk untuk wilayah Kalimantan. Mayoritas penduduk Balikpapan adalah pendatang, yang diantara mereka adalah kalangan habaib dan ulama penyiar Islam. Berlandaskan pada semangat berlomba-lomba dalam hal kebaikan, maka tak heran banyak di Balikpapan bermunculan berbagai pondok pesantren yang bertebaran. Hadirnya pondok pesantren di kota Balikpapan merupakan wujud nyata kontribusi syiar Islam. Dan ini mengisyaratkan bahwa perkembangan Islam di kota yang dijuluki Kota Beriman ini boleh dikata cukup pesat. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari misalnya. Pondok pesantren yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 19 dari kota Balikpapan ini adalah termasuk salah satu pondok pesantren yang berkontribusi besar dalam hal syiar dan penyebaran Islam selain pondok pesantren lainnya di kota ini. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tepatnya di kilometer 19 kota Balikpapan. Kita akan mengulik tentang sejarah dan perkembangan salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Minyak ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti saya dalam Jejak Islam. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari didirikan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri. Berdiri di atas lahan seluas 30 hektar, lahan ini dulunya adalah hutan semak belukar. Kemudian dilatar belakangi dari keprihatinan sang pendiri atas fenomena sosial yang kian hari kian terjadi pergeseran nilai-nilai Islam, sehingga muncul ide untuk membangun pondok pesantren tersebut. Kita sekarang berada di makam Kiai Haji Muhammad Syarwani Zuhri. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ada di Kota Balikpapan. Beliau pertama kali mendirikan pondok pesantren dengan beberapa santri serta dengan bangunan yang seadanya. Dengan bangunan kayu, kemudian di tengah hutan. Alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu, kemajuan demi kemajuan dengan waktu terus berjalan, dapat kita lihat dengan segala bangunan yang ada di lokasi pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Jadi mungkin minat masyarakat sangat kurang pada waktu itu, tetapi alhamdulillah dengan majunya waktu, zaman berjalan, bertambah minat masyarakat dengan pendidikan pondok pesantren.
Kiai Haji Syarwani Zuhri adalah ulama besar yang pernah belajar di Timur Tengah selama 12 tahun, yaitu di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Maroko, Yaman, dan Sudan. Kemudian setelah beliau pulang ke negeri Indonesia, beliau disuruh oleh guru beliau, yakni Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan, untuk mendirikan pondok pesantren di daerah Kalimantan Timur, yang tepatnya di Balikpapan. Nah, sekarang kita berada di sini. Kemudian nama pesantren itu diberi nama dengan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sesuai dengan pesan daripada guru beliau untuk mengambil berkah dari nama seorang ulama penyiar agama Islam di kota Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang lebih kita kenal dengan Datu Kalampayan. Kiai Haji Syarwani Zuhri memberi nama pondok pesantren ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena beliau dianggap sosok ulama panutan yang dikenal sebagai ahli fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Cita-cita dan tekad yang terbersit dalam hati sang pendiri pondok pesantren ini yaitu ingin menjadikan generasi di pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan ini sebagai santri yang berakhlak, berilmu, serta berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai tongkat estafet sesudah beliau nantinya. Setelah Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri wafat, tepatnya pada 26 Maret 2019 lalu, posisi pimpinan sekaligus pengasuh di pondok pesantren ini digantikan oleh keponakan beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Jailani Mawardi. Beliau memang disiapkan untuk nantinya meneruskan, ya mungkin di zaman dulu beliau sudah merasa bahwasanya siapa nantinya akan meneruskan pondok pesantren ini. Karena mungkin pun beliau sudah ada rasa bahwasanya nanti penerus beliau tidak mempunyai putra, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya putri. Waktu dulu beliau sudah menyiapkan beberapa orang keponakan untuk beliau didik secara pribadi, dibawa ke rumah beliau, dididik dengan pendidikan-pendidikan agama, kemudian disekolahkan ke luar negeri, yang nantinya beliau berharap bahwasanya nanti mereka inilah yang akan meneruskan perjuanganku, meneruskan pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah hampir 3 tahun beliau meninggalkan kami. Alhamdulillah pondok pesantren yang ada sekarang dapat kita lihat dengan kemajuan santrinya hampir 2 kali lipat. Kalau dulu tahun 2017 itu masuknya santri cuma sekitar 70 sampai dengan 80 itu paling banyak. Kalau di tahun 90-an ke atas kita menerima santri itu paling banyak 70. Setelah setahun biasanya sisanya cuma 10 atau 20 orang aja lagi. Hampir 60-70%-nya tinggal landas. Tapi sekarang semenjak beliau meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh penerus beliau, santri yang daftar di tahun 2019 itu 100 lebih, dan tahun 2020 itu 150 lebih, dan di tahun 2021 ini 200 lebih yang daftar. Itu pun kita tutup pendaftarannya lebih awal karena lebih banyak yang mau daftar. Mungkin kalau kita buka bisa mencapai 300 sampai 400 orang. Tetapi karena keterbatasan tenaga pengajar,
keterbatasan tempat dan sebagainya, karena kami sangat mengutamakan segala macam keutamaan yang diperlukan dengan santri, diperlukan dengan tempat tidurnya, fasilitas belajarnya, sehingga kami membatasi santri-santri untuk mondok di pesantren ini. Masjid Jami'ul Sholihin namanya. Masjid yang dibangun megah di tengah area pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dibangun pada tahun 1990 dan diresmikan pada tahun 1993. Ketika saya menyusuri sisi demi sisi bagian bangunan masjid, terlihat kaligrafi tulisan Al-Quran yang terpatri menghiasi dinding bagian dalam dan luar masjid. Ada yang lebih menakjubkan, yaitu desain tiang, mimbar, dan mirhabnya yang terlihat hampir serupa dengan bagian dalam Masjid Nabawi di Timur Tengah. Masjid ini adalah masjid yang terletak di tengah lokasi pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang dulunya sebelum masjid ini dibangun, kita sholat di bangunan bawah yang dari kayu. Kemudian dibangunlah masjid ini. Tahap pembangunan pertama tidak seperti ini, tapi sederhana saja. Dengan masjid yang ukuran sederhana, dengan ornamen yang sederhana. Kemudian beberapa tahun kemudian diadakan renovasi, baik kaligrafinya, kemudian segala macam, baik di luar atau dalamnya. Sehingga mimbarnya itu menyerupai dengan mimbar masjid yang ada di Masjid Nabawi. Karena memang pengasuh beliau ada keinginan agar masjid itu ketika masuk di Masjid Jami'ul Sholihin ini, nah masjidnya ada kenangan tersendiri bahwasanya seakan-akan masuk di Masjid Nabawi. Sehingga tiangnya, mimbarnya, kemudian mihrabnya itu digambarkan hampir serupa dengan masjid yang ada di Masjid Nabawi. Fasilitas dari bangunan pondok pesantren dan masjid saat sekarang ini tidak jauh berbeda dengan pondok pesantren dan masjid-masjid lain pada umumnya. Namun, di masjid pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini berdiri kokoh sebuah menara megah yang menjulang tinggi ke atas. Menara ini dibangun dengan ketinggian hampir 60 meter ke atas. Dengan konstruksi dari bawah ke atas dengan mengerucut, kemudian di paling atas sana ada tulisannya, kemudian ke bawah semuanya itu dihiasi dengan kaligrafi. Ada kaligrafi dengan kaligrafi Ayatul Kursi, kemudian ayat-ayat Al-Quran di bawahnya. Nah, ini adalah ornamen lokal, ornamen biasa. Menara Masjid Jami'ul Sholihin di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berdiri kokoh sekarang ini adalah bangunan kebanggaan dan ikon dari pondok pesantren ini.
dihiasi dengan tulisan kaligrafi serta percampuran antara ornamen Timur Tengah dan ornamen lokal. Pendiri Abuya atau Abuya Muhammad Syarwani Zuhri, beliau mengambil desain hampir dengan menara yang ada di Masjid Nabawi, tetapi disematkan dengan kaligrafi Arab. Yang di atas itu yang warna biru itu kaligrafi yang bertuliskan Ayatul Kursi dan ayat-ayat Al-Quran. Ada akhir Baqarah yang tertulis di pintu Ka'bah. Kemudian yang di bawah, yang bulat-bulat itu yang diornamen dengan ornamen Al-Quran, hiasan-hiasannya itu ada kaligrafi sulus. Yang kaligrafinya bertuliskan nama asma Allah, asma namanya Rasulullah, kemudian sahabat 4 Khulafaur Rasyidin. Ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada saat menara masjid ini dibangun, selain tukang, para santri juga ikut serta bergotong royong secara langsung. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan di pondok pesantren ini sudah terpupuk di dalam jiwa para santri. Langsung dipimpin oleh Pak Kiai untuk gotong royong untuk membangun bangunan ini. Dapat dibayangkan bagaimana waktu itu tidak ada scaffolding, tapi naik ke atas sana dengan membangun, mengangkat semen. Dulu enggak ada pakai mesin molen, enggak, tetapi cuma pakai trek ditarik ke atas. Dan rata-rata kami para santri yang membantu. Tapi alhamdulillah beliau sendiri yang turun tangan kadang-kadang. Kadang-kadang beliau duduk di masjid untuk melihat bagaimana santrinya membangun gotong royong untuk membangun menara ini. Dan alhamdulillah sekarang menara ini dapat dilihat bagaimana kemewahan dan kemegahannya, walaupun di sini tidak terbayang bagaimana dulu kita membangun menara ini. Kata beliau, untuk apa dituliskan, sebenarnya ada rahasia tersendiri, untuk apa dituliskan itu di atas menara? Karena kata beliau, ketika beliau melihat ke sana, memandang ke sana, beliau akan ingat bahwasanya menara ini adalah nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada beliau sehingga bisa membangun menara, masjid, kemudian seluruh area pondok pesantren yang ada kita sekarang ini. Kehadiran pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena bukan hanya mencetak dan membentuk karakter serta insan-insan yang bertakwa, tetapi juga bagaimana syiar Islam menggema di bumi kota minyak ini. Itulah tugas yang berat yang menyertai langkah para ulama pendiri dan pengasuh pondok pesantren agar tetap memberikan bimbingan dan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan, terutama pada santri sebagai tongkat estafet para penyiar dan penyebar Islam sesepuh guru mereka pada masanya. Pemirsa, itulah sekilas perjalanan saya menelisik keberadaan pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ya, pemirsa Jejak Islam, alhamdulillah hari ini bertambah lagi pengetahuan kita tentang sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Timur. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan kita, bertambah pula keberkahan yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Sekian Jejak Islam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.